Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ganang Arif Putranto dengan nomor induk mahasiswa 1934 0241 6031. Di sini saya ingin menjawab soal UTS dari mata kuliah pemasaran digital KM01 dengan dosen Denny Hidayatullah MMSI. Langsung saja, pertanyaan nomor 1 adalah: sebutkan dan jelaskan manfaat penerapan digital marketing untuk bisnis di era teknologi. Manfaat penerapan digital marketing untuk bisnis pertama yaitu hemat biaya marketing atau promosi. Hal ini merupakan salah satu faktor utama yang menarik para pebisnis untuk menggunakan digital marketing sebagai sarana promosi produksinya. Lalu yang kedua, jangkauan pasar yang lebih luas dan tepat sasaran. Dengan menggunakan digital marketing, kita dapat menjangkau target pasar yang lebih luas karena tak terbatas dengan letak geografis. Lalu yang ketiga, dapat meningkatkan penjualan. Penerapan digital marketing juga bisa meningkatkan penjualan. Lalu yang keempat, menjaga komunikasi antara penjual dan pelanggan. Membangun komunikasi yang baik dengan pelanggan merupakan faktor penting dalam dunia bisnis. Lalu yang kelima, analisis digital secara cepat dan tepat. Penerapan digital marketing secara tepat dan akan sangat membantu dan akan mendapatkan data akurat terkait pelanggan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan mereka. Lalu pertanyaan nomor 2 yaitu yang A, apa yang dimaksud dengan marketing campaign? Marketing campaign atau nama lainnya adalah strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah strategi yang digunakan oleh perusahaan produsen barang atau jasa secara berkesinambungan untuk memenangkan persaingan pasar secara berkesinambungan. Lalu yang B, apa yang harus diperhatikan dalam merencanakan marketing campaign? Yang pertama, menentukan visi dan misi bisnis. Yang kedua, menentukan target pasar. Yang ketiga, membuat strategi konten. Lalu kenali siapa kompetitornya. Lalu tetapkan anggaran marketing, dan terakhir tentukan apa yang tidak perlu dikerjakan. Lalu nomor 3 yaitu apa yang Anda ketahui mengenai strategi pemasaran digital, dan sebutkan 3 pilar dalam pemasaran digital. Pemasaran digital adalah pemasaran produk atau layanan dengan menggunakan teknologi digital melalui internet, media sosial, telepon seluler, atau media digital lainnya. Lalu 3 pilar dalam pemasaran digital adalah yang pertama, user journey. User journey adalah pertemuan dan interaksi pelanggan dengan merek di semua saluran digital dan non-digital yang membentuk emosi dan persepsinya tentang merek. Lalu yang kedua, saluran pemasaran digital. Saluran pemasaran adalah media yang digunakan organisasi atau bisnis untuk mengkomunikasikan atau menyampaikan pesan kepada konsumen. Lalu yang ketiga, materi konten yang kreatif. Ini adalah konten dalam bentuk grafik visual, teks, dan video yang dibuat dan dipasarkan oleh merek yang berinteraksi dan dicerna oleh pelanggan. Juga disebut dengan konten marketing. Lalu nomor 4, yang A adalah aspek apa saja dalam pemasaran digital yang mempengaruhi pangsa pasar. Dalam hal ini, digital marketing mempengaruhi beberapa aspek. Yang pertama, biaya. Dibandingkan dengan pemasaran di dunia nyata, pemasaran lewat digital relatif lebih irit dalam hal biaya. Hal ini dikarenakan kita hanya perlu membayar biaya posting iklan, desain, atau bentuk penawaran melalui internet. Lalu yang kedua, produk. Dengan semakin berkembangnya zaman, produk sekarang tidak lagi terikat. Misalkan dalam hal bentuk. Sesuatu yang tidak mempunyai bentuk fisik pun bisa diperjualbelikan di dunia digital. Misalnya e-book, software, ide, dan lain sebagainya. Lalu ada promosi. Menggunakan internet, kita dapat lebih mudah untuk menargetkan pangsa pasar yang kita incar. Misalnya untuk negara tertentu, komunitas yang mempunyai hobi spesifik, atau kalangan umur tertentu. Lalu yang keempat yaitu pengaruh orang lain. Sudah menjadi hal umum yang diketahui banyak orang jika teman atau keluarga adalah salah satu pengaruh terbesar dalam membeli sesuatu. Lalu pertanyaan nomor 4 yang B. Bagaimana efek pemasaran digital di Indonesia terhadap pemasaran?
Era digital secara langsung maupun tidak langsung menggeser teknik pemasaran dan menuntut para pebisnis untuk mengikuti perkembangan zaman. Disinilah teknik pemasaran bernama digital marketing diperkenalkan. Digital marketing sendiri adalah cara marketing untuk sebuah brand atau produk menggunakan media digital, dibandingkan dengan konvensional marketing yang membutuhkan usaha lebih banyak. Digital marketing jauh lebih digandrungi sekarang ini karena dapat menjangkau seluruh belahan dunia dengan hanya bermodalkan internet. Lalu yang kelima, silahkan Anda sebutkan dan jelaskan 5 kelebihan dari manfaat SEO bagi website dan bisnis. Yang pertama, kelebihannya yaitu benar-benar gratis. Melakukan teknik SEO benar-benar gratis dan sangat mudah dilakukan, bisa dikerjakan sendiri bahkan melalui smartphone. Lalu yang kedua, memiliki target lebih jelas, yaitu bisa menjangkau orang-orang yang mencari dan membutuhkan bisnis yang ditawarkan. Lalu yang ketiga, meningkatkan brand atau merek. Dalam bisnis branding merupakan sesuatu yang sangat penting. Dengan brand yang kuat membuat bisnis Anda lebih dikenal orang sehingga mereka akan terus kembali membeli produk yang Anda jual. Lalu yang keempat, selain mendatangkan traffic yang potensial, situs juga mendapatkan pengunjung yang lebih tertarget. Harga tersebut bisa meningkatkan omset penjualan Anda sehingga keuntungan yang didapat. Lalu yang terakhir, investasi jangka panjang. SEO juga bisa jadi aset jangka panjang yang bagus untuk bisnis Anda. Peningkatan traffic potensial, prospek penjualan akan Anda dapatkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.